Shalom semuanya. Liga Doa mempersembahkan 5 ayat Alkitab yang akan mengajari kita cara untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, menyenangkan Tuhan sudah seharusnya menjadi tujuan hidup kita sebagai umat Kristen. Sekalipun sesungguhnya Tuhan yang adalah pencipta dan pemilik seluruh alam semesta ini tidak membutuhkan apapun dari kita. Tetapi kita dapat membuat hati Tuhan senang dengan menuruti apa yang Tuhan Yesus katakan tentang hukum yang terutama, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Karena seperti itulah yang Daud lakukan. Ketika kita membaca Mazmur, kita akan tahu betapa Daud sangat sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Jadi, walaupun Daud telah melakukan dosa yang memalukan, tetapi karena kasih Daud kepada Tuhan begitu tulus, maka seperti yang kita baca dalam Kisah Rasul 13 ayat 22, Tuhan pada akhirnya menyebut Daud adalah orang yang berkenan di hatinya. Selain Daud, kita juga dapat menemukan kisah Henokh, yang kalau kita baca dalam Ibrani 11 ayat 5, adalah orang yang memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Bukankah akan menggembirakan bahwa nantinya kita juga memiliki kesaksian bahwa Tuhan berkenan kepada kita? Jadi, bagaimana kita bisa lebih lagi bisa menyenangkan hati Tuhan di dalam hidup kita? Berikut adalah 5 ayat Alkitab yang mengajarkan kita cara untuk lebih lagi menyenangkan Tuhan. 1. Dengan cara mempercayai Tuhan. Dalam Ibrani 11 ayat 6 tertulis, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Ayat ini memiliki arti bahwa kita harus sungguh-sungguh mempercayai Tuhan di dalam hidup kita, agar kita bisa berkenan kepada Tuhan. Ketika kita mempercayai Tuhan, kita akan menyenangkan hati Tuhan. Kita harus mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu, dan Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita dan telah memberikan keselamatan kepada kita. Kita juga harus mempercayai bahwa Tuhan akan menolong kita di dalam setiap pencobaan dan tantangan kehidupan yang kita hadapi. Pemeliharaan Tuhan akan nyata di dalam hidup kita. Kita harus mempercayai bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus dan peduli sama hidup kita. Dan lagi, ketika kita percaya dan tekun mencari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan upah kepada kita. Amin. 2. Dengan cara menghormati dan mentaati orang tua kita. Dalam Kolose 3 ayat 20 tertulis, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Dalam ayat ini kita membaca bahwa kita akan melakukan hal yang indah di mata Tuhan ketika kita mentaati orang tua kita. Jadi pada saat kita menghormati orang tua kita akan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus sendiri telah memberikan contoh kepada kita dengan menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus sebagai anak sangat menghormati Bapa pada saat di dunia ini. Alkitab juga telah menekankan bahwa ada berkat umur panjang ketika kita menghormati orang tua. Cara kita menghormati orang tua agar perbuatan kita indah di mata Tuhan adalah dengan memposisikan diri kita lebih rendah daripada orang tua kita. Kita tidak boleh berbicara menentang kepada orang tua kita. Kita harus menaati perintah orang tua kita. Meskipun terkadang tidak masuk akal, tetapi kita bisa diam sejenak untuk memikirkan alasan kenapa orang tua kita bisa memberikan perintah itu.
lalu kita bisa meminta hikmat kepada Tuhan tentang bagaimana menaatinya. Dalam menghormati orang tua, kita juga tidak boleh menyimpan kemarahan atau kepahitan terhadap orang tua kita. Kita harus mengampuni jika orang tua kita pernah bersalah kepada kita. Menghormati orang tua itu berlangsung seumur hidup. Selama orang tua kita masih hidup, kita harus selalu menjaga mereka. Dengan cara itulah hidup kita akan dipandang indah oleh Tuhan dan kita bisa berkenan kepada Tuhan. Amin. 3. Dengan cara memuji dan menyembahnya. Dalam Mazmur 69 ayat 31 sampai 32 tertulis, Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Ayat ini menunjukkan bahwa pujian dan penyembahan serta ucapan syukur kita itu lebih baik dipandang Tuhan. Jadi ketika kita ingin menyenangkan Tuhan, maka kita bisa setiap hari menyanyi untuk menyembah Tuhan atau membaca mazmur pujian dalam Alkitab. Berdoa sambil mengucap syukur atas segala berkat-berkat yang telah Tuhan beri dalam hidup kita. Memuji kebesaran Tuhan dan lain-lain. Apabila kita rutin melakukannya, maka kita bisa mengimani dengan yakin bahwa Tuhan akan berkenan di dalam hidup kita. Amin. 4. Dengan cara hidup seperti layaknya orang Kristen yang benar. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1 tertulis, Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Sebagai orang Kristen, kita punya panggilan untuk hidup berbeda dengan dunia. Karena kalau kita membaca Alkitab, salah satu tema terbesarnya adalah Tuhan telah memanggil kita untuk hidup sebagai umat Tuhan. Seperti ketika Tuhan berbicara kepada kita, Kuduslah kamu sebab aku kudus. Atau seperti dalam Imamat 18 ayat 3-4 yang tertulis, Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan. Kemana aku membawa kamu, janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Rasul Paulus juga bilang kepada kita dalam Roma 12 ayat 2a yang tertulis, Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi, berdasarkan ini semua, kita harus hidup selayaknya seperti umat Tuhan sejati. Seperti kita tidak boleh jahat kepada orang lain, tidak boleh curang, menjaga kekudusan, selalu memperhatikan teguran Roh Kudus, mengasihi orang lain, dan lain-lain. Ingatlah juga selalu bahwa apa yang orang lain pikirkan tentang Tuhan Yesus itu tergantung kepada kelakuan dan sikap kita. Sehingga, jika kita ingin memuliakan Tuhan sebagai umat Kristen, kita harus menunjukkan sikap mengasihi kita terhadap orang lain. Bila kita melakukan ini semua, maka sesuai dengan ayat tadi, hidup kita akan menyenangkan dan berkenan kepada Allah. Amin. 5. Dengan cara bersaksi menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Dalam Ibrani 13 ayat 15-16 tertulis, Sebab itu marilah kita, oleh Dia, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Dalam ayat ini jelas bahwa kita bisa menyenangkan hati Tuhan
dengan memberikan korban-korban yang berkenan kepada Tuhan. Salah satu ucapan bibir yang memuliakan Tuhan adalah dengan memberitahukan kebaikan Tuhan dalam hidup kita kepada orang lain. Kita juga bisa memberitahukan kabar sukacita tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Kita bisa membantu orang lain sambil menceritakan kebaikan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Memberitahukan orang sampai ke ujung bumi tentang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa, juga merupakan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Sebagai penutup, membaca Alkitab, kita akan mengetahui bahwa kasih adalah hal yang terbesar di dunia ini. Bahkan kita sebagai orang Kristen tahu bahwa Tuhan itu adalah kasih. Kita mendapat perintah untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan melihat ke dalam hati kita dan melihat kemurnian niat kita. Jika kita memiliki keinginan yang tulus untuk mengasihi Tuhan dan sesama, maka kita akan menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika kita menyenangkan Tuhan, maka Tuhan akan berkenan kepada kita. Terakhir, kita harus selalu hidup dalam roh, karena seperti dalam Roma 8 ayat 8 yang tertulis, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Amin. Jika saudara menyukai video ini, tekan like, subscribe, dan share. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.